Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Hari ini kita akan berbagi informasi tentang tata cara pendaftaran online ya untuk penerimaan Bintara Polri gelombang kedua tahun anggaran 2022. Dan juga kita akan membahas tata cara verifikasi ya di Polres tempat. Baik adik-adik. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pendaftaran Bintara Polri untuk gelombang kedua tahun anggaran 2022 sudah dibuka ya, yaitu pada tanggal 31 Maret sampai dengan tanggal 11 April 2022. So, bagi adik-adik masih ada waktu ya, kira-kira 9 sampai 10 hari untuk melakukan pendaftaran dan verifikasi online. Oke, baik adik-adik. Nah, mengenai pembukaan penerimaan Bintara Polri di gelombang kedua ini jumlahnya masih sangat besar ya, yaitu totalnya 9.284 orang. Jadi masih cukup besar peluang adik-adik untuk bisa lulus ya. Itu terdiri dari Bintara PTU dan Bakomsus pria sebesar 7.984 orang pria ya, dan wanita sebesar 300 orang. Ditambah dengan Bintara Brimob sebesar 1.000 orang, maka jumlahnya menjadi 9.284 orang. Oke. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya? Nah, pendaftaran hanya dilakukan secara online dengan verifikasi dilakukan secara offline. Oke. Adapun tata cara pendaftarannya ya. Nah, yang pertama, adik masuk ke situsnya ya, ke webnya ya. Webnya yaitu di penerimaan.polri.go.id. Nah, setelah adik klik, nanti adik akan masuk ke halaman utamanya ya. Di sana adik akan dihadapkan pada 4 pilihan. Yang pertama yaitu Taruna Akpol, yang kedua Bintara Polri, yang ketiga SIPS ya, yaitu Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana, dan Tamtama. Nah, kebetulan hari ini kita bicara tentang Bintara Polri. Jadi adik-adik yang mau ikut seleksi Bintara Polri, silakan klik ya nanti di Bintara Polri. Nah, kemudian setelah diklik maka akan muncul 8 pilihan bidang yang adik minati. Jadi pilih salah satu bidang yang adik minati. Di sana ada Bintara PTU ya, Polisi Tugas Umum, kemudian ada Bakomsus Polair, ada Bakomsus Musik, ada Bakomsus TI, Bakomsus Tenaga Kesehatan, Bakomsus Lapor, Bakomsus Logistik, dan Bintara Brimob. Jadi pilih salah satu. Nah, begitu adik klik salah satu, misalnya Bintara Brimob ya klik daftar. Nah, di sana adik akan diarahkan ya ke formulir pendaftaran yang harus adik isi ya, registrasi peserta. Nah, sebelum adik mengisi data lengkap ya atau data pribadi di formulir tersebut, maka yang pertama download dulu berkasnya. Karena berkas ini nantinya akan adik isi secara manual untuk verifikasi di Polres tempat. Jadi jangan lupa mendownloadnya. Jadi setelah di-download, baru isi data peserta. Nah, yang pertama diisi itu adalah NIK. Nah, dalam hal ini kami menyarankan pada adik-adik untuk melakukan pendaftaran secepatnya. Jangan melakukan pendaftaran di akhir-akhir. Karena bisa jadi, misalnya NIK itu ternyata tidak online, tidak terdaftar. Karena pengalaman kami, ada beberapa siswa kami yang mendaftar di ujung, ternyata begitu mereka mendaftar untuk sekolah kedinasan, NIK-nya belum terdaftar secara online. Akhirnya harus melapor ke Disduk Capil dan butuh waktu 3 sampai 7 hari kerja, bahkan 14 hari kerja untuk mengonlinekan NIK tadi. Jadi oleh sebab itu, kami menyarankan lakukan segera pendaftaran sehingga jika ada bermasalah dengan NIK misalnya belum online, bisa langsung melapor ke Disduk Capil ya, dengan catatan 3 hari bisa terbuka, bisa online sehingga dia bisa langsung melakukan pendaftaran ya. Nah, bagi yang tidak bermasalah juga bukan berarti bisa berleha-leha ya. Lebih cepat lebih baik ya, the sooner is the better. Oke. Nah, maka isi segala informasi yang dibutuhkan di sana. Nah, pastikan dalam mengisi itu adik lakukan pemberian atau pengisian data yang benar dan akurat. Jangan melakukan modifikasi data atau penggantian data atau pemalsuan data atau apapun namanya yang tidak sesuai dengan data pribadi adik, karena ini bisa menyebabkan auto gugur. Oke. Nah, isi dengan baik sampai tuntas, jangan ada yang terlewatkan. Setelah adik mengisi semuanya, nah setelah
disubmit ya, nanti adik akan dapatkan nomor registrasi online-nya. Nah, ini nanti yang akan diverifikasi. Kemudian di situ juga adik akan mendapatkan username dan password. Nah, username dan password ini fungsinya adalah adik bisa nanti login ke halaman dashboardnya ya, untuk mengecek informasi perkembangan seleksi. Sudah sejauh mana, kemudian berapa nilai adik, apakah lulus atau tidak, dan seterusnya. Jadi jangan sampai hilang. Saran kami ketika mendaftar ya, ketika diminta untuk membuat password, ini lagi satu permasalahan yang sering terjadi. Pastikan password yang adik gunakan adalah password yang mudah diingat atau memang password yang biasa adik gunakan. Jangan menggunakan password yang aneh-aneh karena nanti bisa lupa. Nah, ketika adik lupa, adik tidak bisa login di dalam dan tidak bisa melihat perkembangan sampai sejauh mana tahapan seleksi. Ya, walaupun ada sih fitur lupa password dan lain-lain, tapi kan itu merepotkan gitu. Nah, jadi pastikan gunakan aja password yang biasa digunakan atau yang gampang diingat. Nah, seperti itu. Baik, nah setelah selesai adik melakukan pendaftaran online, maka segera lakukan verifikasi ke Polres terdekat. Apa dan bagaimana tata cara verifikasi di Polres atau Polda setempat ya, kita akan bahas. Nah, yang pertama bahwa verifikasi ini dilakukan secara offline, jadi bukan online ya. Dan itu dilaksanakan setiap hari dari pukul 8 pagi sampai pukul 16 sore hari. Dan waktunya, tanggalnya dari tanggal 31 Maret sampai tanggal 11 April 2022. So, pastikan adik tidak terlambat ya. Nah, pendaftar ya, adik harus datang sendiri ke sana, tidak boleh diwakilkan. Ya, dan pastikan adik membawa form registrasi yang tadi saya katakan di print ya, diisi dan dengan seluruh berkas-berkas administrasi yang diminta. Itu harus dibawa sekaligus. Nah, sesampai di sana nanti akan dilakukan perekaman wajah. Jadi adik akan dipoto ya. Itu nanti dilakukan oleh operator di sana. Nah, berkas apa saja yang dibawa ya dicatat ya dia. Nanti ini saya akan lampirkan juga ya apa saja persyaratan dari pendidikan, kemudian tinggi, kemudian berkas-berkas yang harus disiapkan, itu nanti semuanya berdasarkan surat pengumuman dari Kepolisian Republik Indonesia ya. Itu akan saya lampirkan dan nanti bisa baca ya. Oke. Yang pertama yang harus dibawa adalah KTP asli. KTP elektronik ya, asli dan fotokopi. Jadi pastikan KTP-nya itu juga difotokopi. Nah, yang kedua, KK asli dan fotokopi yang dilegalisir. Nah, jadi pastikan KK-nya sudah dilegalisir. Kalau tidak dilegalisir tidak diterima. Yang melegalisir itu adalah Disduk Capil setempat. Jadi bukan dilegalisir oleh pihak kecamatan atau pihak desa, tapi dilegalisir oleh Disduk Capil ya. Kalau KK-nya itu sudah ada barcode-nya ya, jadi KK yang baru itu ada barcode. Kalau yang ada barcode-nya itu tidak perlu dilegalisir. Jadi langsung aja fotokopi, bawa aslinya, bawa fotokopinya. Oke. Yang ketiga itu adalah akte kelahiran asli dan fotokopi yang juga dilegalisir oleh Disduk Capil setempat. Nah, untuk akte kelahiran yang baru itu sudah ada barcode-nya. Sama seperti tadi KK, yang ada barcode-nya itu tidak perlu dilegalisir ya. Itu langsung fotokopinya saja diserahkan. Nah, kemudian ijazah asli dari SD, SMP, SMA, SMK atau yang lainnya yang sederajat dengan pendidikan SMA ya. Kemudian dan bawa fotokopinya yang juga dilegalisir. Nah, bagi ijazah yang juga sudah ada barcode-nya, itu juga tidak perlu dilegalisir. Cukup bawa fotokopinya dan aslinya saja. Oke. Nah, kemudian SKCK yang dikeluarkan oleh Polres setempat. Ya. Dan fotokopi yang juga dilegalisir dari Polres yang menerbitkan. Jadi misalnya ini dari Polres ini gitu ya. Langsung itu SKCK-nya difotokopi dan dilegalisir ya untuk dibawa ke sana. Kemudian pas foto berwarna ukuran 4x6 berlatar belakang kuning. Jadi latar belakangnya itu warna kuning, itu sebanyak 10 lembar. Kemudian surat persetujuan dari orang tua atau wali ya. Itu formnya bisa diunduh ya di pendaftaran tadi. Nanti di situ nanti ada formnya, diunduh ya, dan fotokopi. Ya. Jadi suratnya tadi setelah diisi lengkap difotokopi. Kemudian surat permohonan menjadi anggota Polri
ditulis tangan, ya, bukan diketik. Contoh form dapat diunduh di website yang tadi juga, pendaftaran tadi, di penerimaan.polri.go.id, ya, dan juga fotokopinya. Jadi setelah diisi fotokopinya, difotokopi, dibawa juga fotokopiannya. Kemudian surat pernyataan belum pernah menikah secara hukum positif atau hukum agama atau hukum adat. Artinya memang sama sekali belum pernah menikah. Form dapat diunduh di website juga, ya, sama. Nah, juga di fotokopi setelah diisi dan dibawa fotokopinya. Kemudian daftar riwayat hidup, ya. Hasil cetak form registrasi pada saat pendaftaran online. Jadi waktu pendaftaran online, nah, itu daftar riwayat hidupnya itu kan dicetak, di print. Nah, itu di fotokopi. Kemudian surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri. Nah, ini nanti juga bisa diunduh di websitenya dan juga setelah diisi di fotokopi. Kemudian surat pernyataan orang tua wali untuk memberikan keterangan dan dokumen yang sebenarnya. Formnya juga bisa diunduh, sama, di fotokopi juga nanti. Kemudian surat pernyataan peserta dan orang tua wali untuk tidak melakukan KKN, ya, dan menggunakan sponsorship atau KTBLC, ya kan. Artinya ini surat pernyataan siap mengikuti seleksi ini dengan murni, ya. Juga surat pernyataan itu difotokopi. Kemudian juga surat pernyataan tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan surat pernyataan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial, dan norma hukum. Nah, itu tadi surat-suratnya, ya. Nah, kemudian di sana nanti adik selain di di foto, ya, itu akan diukur tinggi badannya dengan alat ukur yang dari sana, yang memang sudah ditera gitu. Nah, nanti bagi peserta yang sudah lengkap menyerahkan administrasi pendaftarannya, ya kan, dan sudah melakukan pengukuran tinggi badan, sudah diambil gambar, sudah dipoto, ya, nanti akan diberikan nomor ujian oleh panitia daerah verifikasi offline. Jadi tadi di tempat kita verifikasi offline tadi itu akan dikasih nomor ujian. Nah, ini digunakan, ya, nomor ujian ini akan digunakan untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Nah, pastikan ini tidak hilang, ya. Karena kalau hilang maka sia-sialah perjuangan adik. Oke? Baik. Jadi itulah barangkali sekelumit informasi tentang bagaimana tata cara pendaftaran online dan verifikasi offline untuk pendaftaran penerimaan Bintara Polri Angkatan Kedua tahun anggaran 2022. Pada video berikutnya kita akan membahas apa saja tahapan-tahapan seleksi dan materi, serta, ya, insya Allah kita akan beri bocoran, atau mungkin ya bukan bocoran, ya, tips dan trik menjawab soal dan tips dan trik bagaimana bisa lulus seleksi Bintara Polri ini. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.